Halo guys, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film. Film yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan sebuah wabah virus mematikan H5N1 yang berasal dari salah satu imigran gelap di kota Bundang, yang kemudian menginfeksi banyak ribuan orang, sehingga pemerintah berencana membumi hanguskan wilayah tersebut beserta isinya. Film ini juga memperlihatkan betapa ganasnya ego manusia saat dalam keadaan mendesak. Penasaran? Mari kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot, selebeo! Film dimulai dengan seorang pria yang sedang memeriksa keadaan beberapa imigran gelap yang akan diselundupkan ke pelabuhan Hyongtaek, Korea Selatan. Dalam imigran tersebut ada seorang lelaki dan batuk terus-menerus, namun ketika ditanya, ia hanya menjawab bahwa dia sedang baik-baik saja. Dan pria ini adalah bencana awal dari virus yang akan menyebar di Korea Selatan. Singkat cerita, 9 hari berlalu dan kemudian kontainer yang membawa imigran gelap sudah sampai di Hyongtaek, Korea Selatan. Kemudian dibawa oleh sebuah truk. Scene berpindah ke distrik Bundang, Korea Selatan. Terlihat aktivitas beberapa regu penyelamat sedang menyelamatkan seorang wanita yang terjebak dalam sebuah mobil setelah mengalami kecelakaan sehingga membuat mobilnya terperosok ke dalam galian parit. Seorang lelaki bernama Jigo turun untuk menyelamatkan wanita itu. Di bawah, terlihat wanita yang sangat ketakutan. Beruntunglah wanita itu bisa diselamatkan. Sesampainya di atas, Jigo lalu menghampiri wanita tersebut dan membawakan secangkir kopi. Nampaknya, Jigo tertarik kepada Inhe, wanita yang ia selamatkan. Namun, wanita yang bernama Inhe ini bukannya berterima kasih, namun terkesan cuek terhadap Jigo. Jigo pun merasa kesal terhadap wanita tersebut, karena wanita tersebut tidak berterima kasih kepadanya. Setelah itu, Inhe datang untuk bertemu Jigo. Di sana, Inhe bermaksud meminta pertolongan untuk mencarikan tasnya yang hilang saat kecelakaan. Inhe bilang ia sangat membutuhkan tas itu karena terdapat file tugas yang sangat ia perlukan. Lalu di sini Jigo terlihat kesal dan menolak untuk menolongnya dan mengatakan bahwa seorang regu penyelamat itu menyelamatkan nyawa dan bukan barang. Kemudian Inhe memaksa masuk ke dalam galian itu hingga akhirnya ia terjatuh dan terluka. Kemudian Inhe yang kesal meninggalkan Jigo sendirian di sana. Di tempat lain diperlihatkan ada mobil yang datang ke sebuah kontainer. Kontainer ini berisi sekumpulan imigran yang tadi diperlihatkan. Dan kedua orang ini bernama Byung-ki dan Byung-woo, kakak beradik yang bekerja sebagai penyelundup imigran gelap. Mereka kemudian masuk ke dalam kontainer untuk memeriksa keadaan orang yang ada di dalam. Karena di dalam gelap, Byung-woo meneranginya dengan senter HP miliknya. Dan subhanallah, saya terkejut melihatnya. Ternyata orang-orang yang ada di dalam sudah tewas dengan darah yang berceceran. Tiba-tiba, kaki Byung-woo dipegang seseorang yang meminta tolong, hingga membuatnya kaget dan dan Byung-woo mengambil HP yang jatuh tersebut. Tanpa sengaja, Byung-woo memegang salah satu mayat itu. Kemudian, Byung-ki menyeret orang yang masih hidup tadi dari dalam kontainer. Sepertinya orang itu untuk diselamatkan. Kemudian, Byung-ki membawa orang tersebut dan membawanya pergi. Pagi itu, di parkiran
doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Petugas kesehatan sudah sampai di tempat keadaan. Kontainer yang berisi mayat-mayat tadi. Di situ terlihat para petugas sedang sibuk menghistarikan tempat tersebut. Kemudian terjadi kekacauan karena banyak tikus-tikus yang keluar dari dalam kontainer, yang membuat petugas panik dan kemudian membakar tikus-tikus itu. Perdebatan terjadi saat wali kota berusaha untuk memisahkan satu kota untuk menghentikan virus. Namun, banyak yang menentang hal tersebut. Di sana terlihat keadaan kota itu mulai kacau. Wali kota merasa tidak terima dengan kebersihan di sana dan sudah sangat banyak kejadian ini. Namun, jalur keluar masuk kota sudah diblokade oleh pemerintah kota Bundang. Kemudian petugas melakukan pengecekan di sana. Tapi keadaannya masih baik-baik saja. And got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Ternyata hal itu diketahui oleh perempuan, kemudian berusaha memanggil petugas dan mendobrak pintu lab tersebut. Inhe kemudian ditembak dengan suntikan bius oleh petugas dan membawa Mire pergi dari pintu. Jigo yang melihat Mire kemudian berusaha mengejar dan mencari di mana keberadaan Mire. Disinilah terlihat pemandangan yang sangat mirip karena banyak kelompok manusia yang sudah terinfeksi virus ditemukan begitu saja, seperti sampah. Inhe yang bersadar menanyakan keberadaan itu. Kemudian setelah tahu anggota Inhe langsung berkali-kali In the end, mencari. it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Tiba-tiba ditarik oleh Bayugi yang sudah lama mencarinya karena dendam atas kematian adiknya. Yungki akhirnya menusuk Monsai dan akhirnya dipisahkan oleh petugas. Walaupun dalam perjalanan akhirnya Monsai pun tewas. Ini siap Dior. Masa kemudian orasi bahwa mereka harus pergi ke kota Sewi agar pemerintah memperhatikan dan mau membantu mereka. Kemudian masa menyerang perbatasan dan bentrokan. Petugas pun tak dapat dihindari lagi. Kongguan yang tahu keberadaan Mire dan berusaha mengambil darah Mire untuk disuntikkan ke tubuhnya. Namun aksi ini dihentikan oleh Jigo dan terjadilah perkelahian di antara mereka, sehingga mengakibatkan Kongguan tewas. Tembakan dari kerumunan massa memicu para tentara untuk melepaskan tembakan beruntun ke kerumunan massa.
mengatakan agar menembak jika berani menembaki kerumunan massa. Dia melihat ibunya ditembak, kemudian dia mengarah tentara untuk tidak menembaknya lagi. Massa yang tersentuh melihat kejadian itu, kemudian menghalau tembakan. I tried so hard and got so far. Kemudian Presiden In the menginstruksikan end, untuk tidak menembak it lagi doesn't even dan matter. medis untuk I had to mengevakuasi fall Ine to dan lose Mire it dari all. tempat itu. But in the end, it doesn't even matter.